warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi kami. Hari ini kami akan membahas algoritma Keymeans dan implementasi menggunakan Python. Keymeans adalah salah satu algoritma clustering yang paling populer. Algoritma ini digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam sejumlah kelompok berdasarkan kesamaan tertentu. Kami akan menjelaskan script codingan ini bagian demi bagian untuk memastikan semua poin penting dapat dipahami. Yang pertama ada NumPy, digunakan untuk operasi numerik dan manipulasi array. Yang kedua ada Pandas, digunakan untuk manipulasi dan analisis data, terutama untuk data dalam bentuk tabel. Yang ketiga ada Matplotlib, pyplot digunakan untuk membuat visualisasi data. Yang keempat ada Seaborg, merupakan library yang dibangun di atas Matplotlib untuk membuat visualisasi lebih menarik dan informatif. Yang kelima ada Matplotlib Inilin, ini adalah Magic Jupyter Notebook yang memungkinkan grafik ditampilkan langsung di dalam notebook. Yang keenam ada OS, digunakan untuk berinteraksi dengan sistem operasi. Yang ketujuh ada Warnings, digunakan untuk mengontrol parent. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada bagian eksplorasi data, yang mana kita melakukan analisis awal terhadap dataset yang telah diimport untuk memahami struktur dan karakteristik data yang akan kita gunakan dalam analisis lebih lanjut. Berikut langkah yang dilakukan dalam eksplorasi data. Yang pertama itu ada df.hit. Untuk mendapatkan gambaran umum tentang dataset, kita menggunakan fungsi df.hit untuk menampilkan 5 baris pertama dari dataset ini, yang memungkinkan kita untuk melihat kolom-kolom yang ada. Contohnya itu di sini ada kolom kabupaten atau kota, terus ada kolom jumlah kejahatan dan persentase korban untuk tahun 2020 dan 2021. Yang kedua itu ada df describe. Kita juga melakukan analisis deskriptif dengan menggunakan fungsi seperti df.describe yang memberikan ringkasan statistik dari kolom numerik dalam dataset ini, yang mencakup informasi seperti jumlah nilai, rata-rata, standar deviasi, nilai minimum dan maksimum, serta kuartil. Di sini saya akan menjelaskan outputnya. Saya ambil contoh dari kolom jumlah kejahatan 2020, yang mana kolomnya itu terdapat 17 entry untuk kolom jumlah. Rata-rata atau mean jumlah kejahatan adalah 214.7. Nilai minimum dari kolom jumlah adalah 0. Standar deviasinya itu adalah 284.4 yang menunjukkan seberapa jauh nilai-nilai menyebar dari rata-rata. 25% dari data memiliki jumlah kejahatan di bawah 37. Median jumlah kejahatan adalah 116. 75% dari memiliki jumlah kejahatan di bawah 225. Nilai maksimum dari kolom jumlah adalah 1079. Yang ketiga itu ada df.info yang berfungsi untuk menampilkan informasi detail tentang dataset ini, seperti tipe data pada setiap kolom, jumlah nilai non-null, dan penggunaan memori. Di sini saya akan menjelaskan outputnya. Dataset ini memiliki 5 kolom. Kabupaten atau kota itu dengan tipe data objek. Yang kedua itu ada jumlah kejahatan 2020 dengan tipe datanya itu integer. Yang ketiga itu ada kolom persentase korban 2020 dengan tipe data float. Yang keempat itu ada jumlah kejahatan 2021 dengan tipe data integer. Yang kelima itu ada persentase korban 2021 dengan tipe data float. Semua kolom ini memiliki 17 data tanpa nilai kosong atau nol. Yang keempat itu untuk memeriksa apakah terdapat kosong atau missing value dalam dataset ini, kita menggunakan fungsi df.isNull.sum. Output ini memberikan jumlah nilai kosong pada setiap kolom. Jika tidak ada nilai kosong, kita menyatakan bahwa dataset ini lengkap dan tidak memerlukan imputasi nilai. Selanjutnya kita akan menampilkan data dalam bar chart.
Pada bagian ini, kita akan membuat visualisasi berupa bar chart untuk menunjukkan jumlah kejahatan di setiap kabupaten atau kota pada tahun 2021. Langkah yang pertama itu kita menetapkan ukuran grafik. Kita mulai dengan menetapkan ukuran grafik menggunakan fungsi plt titik figur dengan dimensi 15 kali 6 agar grafik terlihat lebih jelas dan mudah dibaca. Yang kedua itu membuat bar chart. Kita membuat bar chart dengan jumlah kejahatan yang diambil dari kolom jumlah kejahatan 2021 dengan berwarna oranye dipilih untuk membedakan grafik ini sehingga lebih menarik dan mudah dikenali. Yang ketiga itu mengatur label sumbu. Kita mengatur label sumbu X dan Y untuk memberikan informasi pada grafik. Sumbu X diberi label kabupaten atau kota dan sumbu Y diberi label jumlah kejahatan. Judul grafik ditambahkan yaitu jumlah kejahatan 2021. Yang keempat itu memutar teks sumbu X. Untuk memperjelas nama-nama kabupaten atau kota, kita memutar teks pada sumbu X sebesar 45 derajat agar tidak tumpang tindih dan tetap terbaca dengan jelas. Yang kelima itu menambahkan label jumlah kejahatan. Label jumlah kejahatan ini ditambahkan di atas setiap bar menggunakan fungsi plt titik teks. Ini memudahkan kita untuk langsung melihat angka spesifik tanpa harus memperkirakan dari tinggi bar. Yang keenam itu mengatur tata letak. Terakhir kita menggunakan fungsi plt titik type underscore layout untuk memastikan tata letak grafik tidak terpotong dan menggunakan plt titik show untuk menampilkan hasil akhir. Output yang dihasilkan grafik ini membantu kita memahami distribusi kejahatan di berbagai wilayah pada tahun 2021 dengan cara yang mudah dan informatif. Misalnya, di sini terdapat 68 kejahatan di kabupaten atau kota Buton pada tahun 2021. Dengan melihat tinggi batang yang mewakili Buton dibandingkan dengan kabupaten atau kota lainnya, kita dapat mengidentifikasi daerah mana yang memiliki tingkat kejahatan tertinggi atau terendah. Selanjutnya itu kita akan membuat visualisasi bar chart untuk menunjukkan persentase korban di setiap kabupaten atau kota pada 2021. Langkah awal itu kita menetapkan ukuran grafik. Kita mulai dengan menetapkan ukuran grafik menggunakan fungsi plt figur dengan dimensi 15 kali 6 agar grafik terlihat lebih jelas dan mudah dibaca. Yang kedua itu membuat bar chart. Kita membuat bar chart dengan data persentase korban yang diambil dari kolom persentase korban 2021 dengan menggunakan warna merah dipilih untuk membedakan grafik ini dari grafik jumlah kejahatan. Yang ketiga itu mengatur label sumbu. Kita mengatur label sumbu X dan Y untuk memberikan informasi pada grafik. Sumbu X diberi label kabupaten atau kota dan sumbu Y diberi label persentase korban dan judul grafik ditambahkan yaitu persentase korban 2021. Yang keempat itu memutar teks sumbu X. Untuk memperjelas nama-nama kabupaten atau kota, kita memutar teks pada sumbu X sebesar 45 derajat agar tidak tumpang tindih dan tetap terbaca dengan jelas. Yang kelima itu menambahkan label persentase kolom. Label presentase korban ditambahkan di atas tiap bar menggunakan fungsi plt titik teks. Ini memudahkan kita untuk langsung melihat angka spesifik tanpa harus memperkirakan dari tinggi bar. Yang keenam itu mengatur tata letak. Terakhir kita menggunakan fungsi plt titik type underscore layout untuk memastikan tata letak grafik tidak terpotong dan menggunakan plt titik show untuk menampilkan hasil akhirnya. Output yang dihasilkan grafik ini membantu kita memahami dampak kejahatan terhadap korban di berbagai wilayah pada tahun 2021. Sebagai contoh, kabupaten atau kota Buton mencatat persentase korban sebesar 28% dengan membandingkan batang yang Buton dengan kabupaten atau kota lainnya. Kita dapat melihat daerah mana yang memiliki dampak tertinggi terhadap korbannya. Baik, pada bagian ini kita akan mempersiapkan data untuk analisis clustering menggunakan algoritma K-means. Langkah-langkah yang dilakukan,
Yang pertama itu ada pemilihan kolom, normalisasi data, dan menampilkan hasilnya. Dan yang pertama ini saya mengimport dalam library itu K-means-nya, dan yang kedua itu import min-max scalar-nya, itu untuk normalisasi datanya. Dan yang pertama kali yang kita lakukan adalah di sini ada selected column, itu memilih kolom yang relevan untuk analisis clusteringnya nanti, yaitu yang pertama ada jumlah kejahatan dan ada persentase korban. Kolom-kolom ini merepresentasikan data-datanya masing-masing yang akan digunakan untuk mewakili kelompok wilayahnya. Dan selected column ini itu diwakili oleh variabel X, yang dimana nanti kita tinggal memanggil variabel tersebut. Dan selanjutnya ini ada scalar min-max ini. Di sini kita melakukan normalisasi data menggunakan fungsi min-max scalar ini. Pada proses ini, nilai dataset memiliki skala yang berbeda, misalkan jumlah kejahatan memiliki rentang yang lebih besar dibandingkan persentase korbannya. Dan scalar fit transform ini itu mengubah nilai dalam setiap kolomnya menjadi rentang 0 hingga 1, yang dimana nanti akan berpengaruh ke dalam proses clusteringnya. Dan di bawah ini itu hasil dari normalisasi min-max scalar ini. Jadi hasil dari normalisasi data tersebut dikonversi kembali ke dalam bentuk data frame dalam kolom yang sama seperti yang awal. Dan outputnya di sini terdapat jumlah kejahatan dan di sini terdapat nilai-nilainya dan juga persentase korbannya dan nilai-nilainya. Di sini saya mengambil 5 data baris pertama dengan X-scale head dan nilai dari masing-masing kolom itu, dan dimana jika dia semakin mendekati 1, berarti jumlah kejahatan yang terdapat di kelompok kolom tersebut semakin tinggi. Sedangkan jika nilai mendekati 0, berarti tingkat kejahatan pada kolom tersebut terendah. Dan kita lanjut ke clustering. Pada clustering ini, kita menambahkan kolom baru, yang dimana isi dari kolom tersebut hasil dari proses clustering yang di atas, dan ini diwakili oleh Y cluster. Kita akan menamakan kolom tersebut dengan cluster. Dan kita lihat outputnya. Pada setiap baris, untuk outputnya yang baru ini, pada setiap baris sekarang memiliki variabel baru yaitu cluster. Yang dimana cluster ini memiliki nilai 0, 1, atau 2. Yang dimana ini akan mempermudah kita untuk memahami pola dan perbedaan antar kelompok data. Oke, pada langkah ini kita akan melakukan clustering menggunakan algoritma K-means ya, dengan jumlah cluster sebanyak 3. Nah, cluster ini tuh kita udah labelin masing-masing. Kayak contoh, ini di sini ada 3 label. Sesuai dengan itu, yang labelnya tuh di jumlah kejahatan 2020, presentasi korban 2020, sama si cluster yang ini. Nah, itu di sini tuh kita kasih namanya beda-beda ya. Di sini ada yang labelnya tuh di sini. Si jumlah kejahatan, presentasi korban, sama cluster. Itu beda-beda. Jadi kita labelin dulu satu-satu. Hasil clustering ini bakal ditambahkan ke dalam data frame yang akan memberikan hasil label cluster untuk setiap data. Nah, habis itu kita akan memvisualisasikan hasil clustering menggunakan scatter plot. Scatter plot itu yang titik-titik ini, yang di si kotak ini yang titik-titik itu namanya scatter plot. Nah, si scatter plot ini akan kita visualisasikan. Di mana titik-titik data ini direpresentasikan berdasarkan jumlah kejahatan dan presentasi korban. Warna setiap titik ini beda-beda, artinya yang biru beda, yang ungu beda. Itu tuh berdasarkan dengan di sini karena diberi ini kan. Nah, si X ini tuh termasuk si plot itu centroid.
Centroid itu pusat. Centroid itu pusat atau masing-masing dari klaster itu. Nah, warna silang ini itu centroidnya. Jadi si tanda silang merah ini menunjukkan posisi centroid atau pusat dari masing-masing klaster. Nah, centroid yang tadi itu. Visualisasi ini membantu kita memahami bagaimana data dikelompokkan dengan mudah berdasarkan pola-pola tertentu. Nah, selanjutnya di bawah ini ada mencari nilai K dengan metode elbow. Nah, pertama-tama pada bagian ini nih, kita akan menggunakan metode elbow untuk menentukan jumlah klaster optimal dalam algoritma K-means clustering. Ditentukan optimal apa enggaknya itu dari si titik sikunya ini. Itu dinilai dari situ sih. Kalau dinilai signifikan apa enggak dari sikunya ini, dari belokan si sikunya pada apa ini gambar ini, di si gambar apa grafik ya. Nah, itu. Yang pertama kita akan mendefinisikan variabel inersia. Variabel inersia itu yang ini, yang 4K in range 1 itu kita akan definisikan dulu, menyimpan nilai inersia dari setiap model K-means. Nah, selanjutnya kita melakukan iterasi dengan jumlah klaster K dari 1 hingga 9. Nah, ini contoh codingnya itu yang 4K in range 1,10 itu. Itu jadi 1, 2, 3 itu sampai 10 itu dinilai yang 1 hingga 9 itu. Kalau 1 sampai 10 itu harusnya 0 mulainya, tapi ini dari 1 berarti 9. Untuk setiap iterasi ini kita melatih model K-means pada data yang telah diskalakan, lalu menyimpan nilai inersianya. Nah, setelah itu kita memplot grafik hubungan antara klaster K dengan nilai inersia. Dalam grafik ini kita mencari titik siku. Nah, titik sikunya tuh yang ini, yang di bawah ini, yang gambar. Nah, titik siku ini merupakan representasi dari penurunan nilai inersia mulai melambat secara signifikan. Titik siku tersebut menunjukkan jumlah klaster yang optimal untuk dataset. Nah, itu kayak yang awal tadi saya bilang, elbow ini menentukan jumlah klaster optimal apa enggak dia dari algoritma K-means ini. Dengan metode ini kita dapat menentukan jumlah klaster yang paling cocok untuk analisis data. Selanjutnya, untuk membuat heatmap yang menunjukkan korelasi antara variabel numerik dalam dataset menggunakan pustaka Sibun. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat dataset. Kemudian kita inputkan beberapa kolom yang berisikan kabupaten atau kota. Terus ada jumlah kejahatan di tahun 2020. Lalu ada persentase korban di tahun 2020. Kemudian ada jumlah kejahatan di tahun 2021 dan juga persentase korban di tahun 2021. Dataset ini dibuat dalam bentuk dictionary berisi data dari beberapa kabupaten atau kota dengan informasi jumlah kejahatan dan persentase korban untuk tahun 2020 dan tahun 2021. Langkah selanjutnya yaitu mengkonversi ke data frame menggunakan perintah df sama dengan pd.dataframe. Dataset ini kita konversi ke format data frame menggunakan pustaka PNS agar mudah diolah. Lalu yang ketiga, menghapus kolom non-numerik. Kita menghapus kolom kabupaten atau kota. Kenapa sih kolom kabupaten atau kota ini dihapus? Dikarenakan data tersebut berisikan kategorial atau berisikan teks yang tidak relevan dalam perhitungan korelasi. Lalu step keempat yaitu membuat heatmap korelasi. Heatmap ini menunjukkan hubungan antara variabel. Selanjutnya ada langkah atau beberapa perintah yang kami gunakan, yaitu ada df numeric core untuk menghitung matriks korelasi antar kolom numerik. Yang kedua ada sns.heatmap. Ini digunakan untuk membuat heatmap dari matriks korelasi. Lalu yang ketiga ada anode sama dengan true, menampilkan nilai korelasi di setiap sel. Kemudian yang keempat ada cmap, menentukan warna heatmap untuk membantu kita memahami kekuatan hubungan antar variabel dengan lebih mudah. Yang kelima ada if-empty. Ini untuk membatasi nilai korelasi ke 2 desimal. Terima kasih.